Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ini kita berhadapan kembali dengan pohon ini yang kurang lebih 3 bulan yang lalu saya dapat membeli langsung, kemudian sekalian saya reposisi dan ganti pot kebetulan. Nah, pada waktu itu saya hanya melakukan pemilihan awal, pemilihan dasar saja, kira-kira pertumbuhan-pertumbuhan mana yang saya butuhkan. Nah, ini penting saya sharingkan buat teman-teman yang mengawali untuk membuat bonsai, artinya dari bahan dongkelan ya mestinya. Jadi proses pemilihan awal ini sangat penting karena di awal inilah nantinya yang akan menentukan akhir dari pekerjaan kita. Maksud saya menentukan posisi, kemudian memilih cabang ranting yang dibutuhkan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Nah, ini adalah sebuah kelihatannya simpel, hanya menentukan posisi kemudian memilih ranting. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya ini adalah langkah awal yang sangat penting, yang tadi saya katakan bisa menentukan akhir dari pekerjaan kita atau desain daripada pohon tersebut. Jadi menentukan posisi kemudian memilih cabang ranting yang dibutuhkan, saya pikir itu pekerjaan yang sangat krusial. Sangat krusial dalam arti kita harus berpikir sangat panjang sekali ke depan agar tahu rencana kenapa kok ranting ini saya potong, kenapa kok ranting yang itu saya besarkan. Nah, itu kita harus tahu. Maka kalau kita tahu semua itu, berarti kita bisa membaca ke depannya pohon ini kira-kira seperti apa. Nah, itu yang penting. Nah, disinilah yang ingin saya sharingkan pada kondisi pohon ini. Teman-teman mungkin boleh dilihat dulu konten yang pertama. Linknya akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat bagaimana kondisi awal dari pohon ini. Kemudian apa yang saya lakukan sehingga saya bisa mempunyai posisi yang seperti ini. Rencana awalnya apa? Nah, ini adalah kelanjutan 3 bulan setelah repotting pertama. Pohon kelihatan sudah subur sekali, bagus pertumbuhannya, tidak ada hambatan pertumbuhan, termasuk kematian tidak ada, semua tumbuh dengan baik. Nah, disinilah saatnya langkah saya untuk mengawali membuat kerangka sesuai dengan posisi yang ditentukan. Ya, jadi antara penanganan pertama sampai dengan saya bisa membuat kerangka dasar ini dibutuhkan waktu 3 bulan. Oke, kita ikuti bersama prosesnya. Nah, di sini bisa dilihat ya kondisi pohonnya. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat bagus, sangat menonjol, melebihi yang lain. Kalau yang lain segini, dia sudah segini sendiri, banyak sekali. Ini juga. Nah, yang ingin saya sharingkan adalah ini adalah pohon yang sulit untuk dikerjakan ataupun direncanakan menjadi bonsai. Karena apa? Karena kondisinya sangat carut marut. Kalau kita tidak biasa membaca gerak batang yang seperti ini, sangat sulit. Ya, ini boleh dikatakan bonggol. Ya, gerak batang hanya terlihat begini. Kemudian kelanjutannya bagaimana? Ya, jadi nah inilah tugas saya pada bahan-bahan yang seperti ini. Maksudnya pada bahan yang sama sekali belum ada gerak dasarnya, kita harus membuat gerak dasar baru. Caranya bagaimana? Caranya dengan meneruskan apa-apa yang ada ini dulu. Ya, jadi saya hanya membaca apa yang ada ini, yang kira-kira bisa saya teruskan untuk menjadi gerak batang. Yaitu ini, kemudian ada satu lagi ini, ada ini. Nah, ini semua adalah saya baca sebagai opsi, sebagai kemungkinan saya bisa membuat terusan gerak batangnya. Kita tidak bisa langsung menggunakan misalkan yang ini ya, lebih jelas ya. Nah, ini kemudian saya bangun mahkota langsung di sini, tidak bisa. Saya ini gerak batangnya putus. Saya harus meneruskan dia gerak batangnya. Jadi ini adalah gerak batang awal existing atau didapat dari alam. Kemudian saya teruskan dengan misalkan yang ini untuk kemudian
nyambung dengan ini, maka besaran yang existing ini besaran yang akan saya teruskan ini harus nanti bisa kurang lebih menyamai besaran dari yang existing ini, sehingga dia nanti akan serasa terus dari sini bergerak menuju ke yang baru ini. Nah, ini yang saya maksud dengan meneruskan gerak batang, membuat gerak batang dari bahan yang sudah ada, ya, bukan dari nol. Ada nanti yang dari nol ada. Nah, ini sekarang yang akan saya lakukan adalah itu dulu. Jadi saya menentukan gerak batangnya semua, kemudian saya teruskan dulu satu persatu. Nah, misalkan ini. Nah, inilah ini. Ini ada gerakan juga, lah bisa dilihat ya, nih putus sampai di sini. Kemudian ada pertumbuhan baru, banyak sekali pertumbuhan baru termasuk yang kecil ini. Nah, di sini ada kemungkinan 1, 2, 3. Mana yang akan saya jadikan terusan untuk menjadi terusan gerak batang itu. Nah, saya tinggal pilih mau yang ini atau mau yang ini, mau yang ini. Nanti digedein supaya apa, seimbang dengan balance dengan proporsi gerak batang yang sudah ada. Jadi kalau ini sekarang gerak batangnya kurang lebih 2 cm, kemudian ini saya hanya dapat setengah cm, ini saya besarkan minimal 1,5 cm untuk bisa menjadi terusan. Nah, terusan ini bergerak nanti. Nah, kemungkinan mahkota tidak di sini, saya majukan ke depan sini. Ini juga mahkota tidak hanya langsung dibangun di sini, saya majukan lagi, saya beri gerakan. Nah, supaya mahkotanya di sini. Nah, jelas ya. Jadi apa yang saya lakukan pada tahap ini, itulah yang akan saya lakukan. Banyak sekali ini, bisa dilihat ini, banyak sekali. Nah, ini juga jadi terusan. Kebetulan ini kecil, saya tidak lama-lama lagi ngelos ini untuk bisa menjadi seimbang. Ya, ini kecil. Saya kepingin bikin mahkota kecil di sini. Ya, dengan meneruskan kemudian memilih salah satu menjadi terusan gerak batangnya. Nah, ada lagi yang membuat baru. Nah, ini ada pertumbuhannya kecil, pertumbuhannya sangat kecil. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada pertumbuhan berkelompok banyak sekali. Nah, ini akan saya buat baru, gerak batang baru ya. Jadi tadi yang saya sudah temukan adalah pertumbuhan yang paling besar. Ini yang akan saya buat gerak batang baru. Jadi saya perlu gede banget ini, perlu gede minimal seibu jari saya ini, 2 cm diameternya, untuk dia bisa menjadi pemimpin dari kelompok ini. Ya, justru pemimpin yang nantinya akan kita buat adalah berasal dari pembesaran pertumbuhan baru. Nah, kalau yang tadi sudah ada apa namanya gerakannya, meskipun sedikit, kita tinggal meneruskan. Kalau yang ini membuat baru. Nah, nanti ada beberapa, kita pilih. Nah, inilah yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita menganalisa, bagaimana pola pikir kita memecahkan segala apa namanya persoalan yang ada pada bahan yang seperti ini. Tetapi untuk bisa memilih ini akan saya perbesar, ini akan jadi mahkota utama, ini akan, itu konsep awalnya harus ditentukan dulu. Di awal saya sudah menentukan, bisa dilihat teman-teman, sekali lagi lebih baik dilihat karena disitulah dari awal saya menangani pohon ini. Konsep dari pohon ini sudah saya tentukan. Yang saya maksud konsep adalah sebuah rencana bagaimana mempresentasikan bahan bonsai ini untuk bisa menjadi sebuah presentasi kehidupan pohon tua yang hidup di alam. Nah, itu adalah konsep yang saya sebut. Ditentukan lewat apa? Ditentukan lewat posisi. Baik itu ada batunya ataupun tidak ada batunya, itulah apa namanya awal dari dasar kita melangkah membuat bonsai, yaitu menentukan konsepnya dulu. Konsepnya apa? Konsepnya saya membuat bonsai cascade. Ya, detailnya bagaimana? Bonsai cascade yang akarnya kurang kuat, kena erosi sehingga dia roboh. Nah, itu konsep. Nah, konsepnya apa? Saya ingin membuat bonsai tegak lurus. Detailnya bagaimana? Pohon ini hidup di lapangan sehingga tidak dia harus hidupnya lurus. Nah, itu konsep. Sama dengan pohon ini. Pohon ini saya presentasikan atau saya punya konsep
sebuah pohon yang hidup di atas batu. Ya, kemudian pertumbuhannya akan menuju ke satu arah sehingga terkesan nanti akan banyak bagian yang menggantung. Nah, itu konsepnya. Konsepnya pohon tumbuh di atas batu. Kemudian bagaimana detailnya? Detailnya adalah karena saya bisa memanfaatkan kehidupan dia di ujung tebing, maka konsep menggantung perantingan akan saya pakai nantinya untuk mendesain pohon ini. Jadi lebih dramatis dia nanti akan menimbulkan kesan menggantungnya atau hidup di ujung sebuah bukit. Nah, itu konsepnya. Nah, apabila kita sudah tahu tentang konsep tersebut, maka tadi yang ini saya pakai untuk cabang terusannya, batang terusannya saya harus buat, kemudian mahkota akan saya bangun di sini 1, mahkota 2, mahkota 3, mahkota utama dan seterusnya. Itu kita gampang sekali sudah bisa mengetahui. Ya, oke. Saya lanjut dulu dengan proses pemilihan dari pohon ini. Nanti setelah saya pilih mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi sebenarnya dari pohon ini. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana saya memilih atau membuat rencana terhadap satu batang ini. Ini saya anggap batang ya, karena ini banyak batang multitrang yang hidup di atas karang. Nah, ini adalah sebuah kehidupan yang menuju ke arah yang berlawanan dengan rencana besar arah tumbuh dari pohon ini. Arah tumbuhnya adalah kemari. Kemudian ada satu kehidupan yang berlawanan arah tumbuhnya dengan dominasi arah tumbuh. Ini selalu saya buat karena ini memang kemungkinan bisa jadi trademark saya. Saya selalu memberikan counterbalance, sedikit counterbalance, ini yang saya sebut counterbalance terhadap dominasi arah tumbuh. Jadi pohon ini saya sudah punya rencana untuk pohon ini akan saya tampilkan sebagai counterbalance dari pertumbuhan keseluruhannya. Nah, ini saya pilih ya. Kita pilih pertumbuhan yang kuat, ada 3. Saya akan memilih ini sebagai terusan dari gerak batang. Kemudian yang ini adalah cabang pengikut. Yang ini juga nantinya akan menjadi cabang pengikut. Tetapi yang utama adalah ini. Ini akan berdiri untuk menjadi mahkota di sini. Besarannya masih jauh. Nah, setelah saya pilih, saya akan seleksi untuk dilakukan konsentrasi tumbuh. Seperti biasa, saya menyisakan 1, 2, 3, 4 karena nantinya akan dibangun mahkota, jadi saya perlu banyak ranting. Tetapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya kemungkinan kalau misalkan saya hanya cukup pakai di sini, akan saya potong di sini. Kemungkinan kalau saya cukup sampai di sini, saya potong di sini. Karena setelah pembesaran ranting ini, saya akan melakukan pemotongan dulu untuk meneruskan pembesaran berikutnya ke generasi berikutnya. Nah, tidak bisa langsung ini semua saya pakai, tidak bisa. Harus ada paling tidak 2 kali regenerasi untuk melakukan pembesaran berikutnya, sehingga nanti akan benar-benar kuat ini. Nah, jadi nanti setelah ini besarnya cukup, saya mau potong 1, saya pakai 1, saya mau potong 2, saya potong di sini, 3 dan seterusnya. Nah, yang lain dibuang dulu. Nah, ini kita buang. Jadi konsentrasi kita ke 4 ranting yang tersisa ini. Ini adalah opsi saya nanti ke depan. Sampai di mana saya membutuhkan. Nah, sama dengan yang ini. Apabila ini sudah saya pilih, nantinya dia adalah sebagai pengikut, maka saya sisakan, kebetulan ini hanya 3. Saya pilih 3 saja, 1, 2, 3. Yang lain dibuang dulu. Proses ini selalu saya ulang-ulang, saya sharingkan berulang-ulang karena saya kepingin benar-benar ada sesuatu yang sangat jelas
bahwa intisari dari pembuatan bonsai adalah dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian utak-utiknya nanti juga tentang ini, tentang perantingan. Ya, oke, yang ini karena ini berlawanan tumbuh saya buang. Ini saya pilih hanya 2. Hanya 2. Ya. Yang lain dibuang dulu untuk konsentrasi tumbuh. Jelas ya? Jadi inilah yang saya lakukan di awal atau penanganan kedua dalam rangka nantinya saya akan membuat kerangka. Jadi ini adalah kerangka dasar sekali, kerangka awal. Oke, saya teruskan dulu dengan memilih yang lain. Nanti kita kembali setelah saya pilih semuanya, jadi bisa lebih jelas nanti. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Saya melakukan pemilihan. Jadi inilah hasilnya. Beberapa cabang ranting yang nantinya ingin saya gunakan, ya. Jadi di sini saya tentunya sudah tahu semua ranting mana yang bakal menjadi terusan gerak batang, ranting mana yang bakal menjadi pengikut gerak batang, dan lain-lain kita udah tahu semua. Nah, bisa dilihat dari bawah mungkin ya, akan saya jelaskan lebih detail lagi bahwa kondisi kenyataan atau existingnya adalah ini. Ini adalah yang saya maksud dengan batang. Dia berbatang banyak. Ya, ini adalah pohon yang hidup di atas karang dengan mempunyai banyak batang, banyak pohon, multitrang. Nah, masing-masing gerakan ini bisa dilihat kan putus ya. Putus dia. Ya. Seolah-olah didapat dari alam, memang tidak ada pertumbuhan, dipotong, putus. Kemudian karena putus kita harus meneruskan untuk bisa menjadi terusan gerak batang sampai menuju ke mahkota pada masing-masing batangnya ini. Nah, ini juga ada. Ini termasuk batang. Kemudian nantinya akan saya teruskan gerakannya dengan memperbesar ranting yang ini. Nah, batang di belakang juga banyak. Di belakang juga banyak meskipun kecil. Nah, ini batang. Ya, ini batang meskipun kecil. Ini nanti akan kita teruskan menjadi gerakan sebuah batang pohon ya, yang menuju ke mahkota masing-masing. Ini bisa dilihat ya, ada yang kecil juga. Nah, termasuk kita harus mengadakan batang baru. Kebetulan pada konsep pohon ini saya hanya memerlukan 1 atau 2, nanti ini sama ini. Ini adalah 2 pohon baru yang belum sama sekali mempunyai gerak batang awal. Hanya sedikit. Nah, ini nanti yang akan kita ini adalah pembuatan gerak batang penuh. Jadi artinya dari awal. Kebetulan dia akan menjadi mahkota utama. Ya, jadi itulah tugas kita untuk menghadapi pohon seperti ini. Artinya pohon ini didapat dari alam dengan kondisi yang seadanya begini, dan kita harus jeli, harus tahu apakah gerak batangnya perlu diteruskan atau tidak. Saya sudah beberapa kali membuat konten tentang meneruskan gerak batang ini, tapi kebetulan ini ada lagi, jadi saya pertegas lagi. Dan kebetulan ini istilahnya cukup rumit, jadi mungkin teman-teman bisa belajar juga, kita belajar bersama-sama untuk bagaimana mengatasi kondisi dari pohon yang seperti ini. Intinya adalah meneruskan gerak batang dulu. Ya, sekarang saya akan melakukan pengawatan khusus untuk ranting ataupun cabang yang nantinya akan menjadi terusan gerak batang, dan sekaligus mengarahkan sehingga nanti teman-teman bisa lihat mana dari sekian banyak ini yang menjadi terusan gerak batangnya. Kita nanti justru bisa akan langsung menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kumpulan ini. Jadi berapa jumlah pohon itu sangat penting karena nanti menentukan banyaknya mahkota juga. Masing-masing pohon akan kita tampilkan sebuah mahkota. Oke, kita ikuti. Saya akan lakukan pengawatan dulu. Ya, ini sudah dilakukan pengawatan. Nggak tahu ini jelas atau tidak ini. Saya udah mengawat terusan gerak batangnya. Jadi ada
bisa dilihat maju mungkin ya. Ini sebagai gerak batang utama ya. Kemudian yang kedua ini saya jadikan sebagai terusan batang yang ini. Kemudian yang ini ada kecil. Nah, ini gerak batang ini. Di bawahnya ada lagi kecil yang bergerak zigzag ini ya. Ini adalah batang. Saya teruskan di sini. Selain saya membuat baru untuk batang utama, untuk yang saya juga membuat batang baru di belakang batang utama. Jadi ini adalah nantinya akan menjadi batang baru, pohon baru. Ini ada kecil. Kemudian di belakang dari kelompok ini saya meneruskan ini sebagai nanti gerak batang utama, terusan gerak batangnya. Yang belakang juga ada kecil. Yang belakang di sini juga ada. Jadi mari sekarang kita hitung ya. Jadi seru ini sekarang, seru kan? Jadi saya mempunyai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama yang ini. Nah, sekarang sudah mulai seru ini, mulai rumit ya kan. Jadi saya sudah menentukan gerak batang, terusan gerak batang masing-masing batangnya yang ada, bahkan ada yang membuat baru. Mari kita hitung sekarang ada berapa batang yang akan saya buat dalam perencanaan pohon ini. Yang pertama adalah ini, nanti akan menjadi batang utama. Ini ada membuat baru saya, nanti akan menjadi batang utama. Yang kedua adalah ini juga membuat baru. Yang ketiga, ini tadi yang akan saya gunakan untuk counterbalance, terusan gerak batang dari batang yang ada ini. Kemudian ke belakang dulu yang keempat. Ya, meskipun dia letaknya di belakang, tetap arah tumbuh saya arahkan ke sana. Nanti ada counterbalance lagi di sini, kecil. 1 2 3 4 5. Ini kecil, ada terusannya. 6. Ini yang bentuknya zigzag ini. Ini terusannya. 7. Dari kelompok pohon kecil ini saya buat saya pilih satu untuk menjadi terusan gerak batangnya. Kemudian ini ada kecil 8. 9. 10. 11. Ini yang ke-11. Dia di bawah nanti. Pohon ini akan menjadi satu pohon di bawah dengan pengikutnya yang ini. Ya. Nah, mungkin boleh di syuting agak turun sehingga bisa tahu. Ya. Ini nanti yang akan menjadi center of interest dari seluruh perencanaan pohon ini, karena memang kehidupan yang menggantung yang ingin saya tampilkan sebagai apa ini namanya, sebagai kondisi yang dramatis dari sekelompok pohon yang hidup di atas tebing, bahkan di ujung tebing ya. Nah, sekarang setelah saya menentukan ini sebagai terusan gerak batang, dan saya sudah tahu bahwa ini nanti ada 11 mahkota atau 11 pohon yang masing-masing mempunyai mahkota, jadi 11 mahkota. Saya akan memilih lagi mana-mana yang cabang ranting yang tidak perlu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Dalam satu kelompok ini ada 2 perpecahan batang. Jadi ini saya anggap satu batang dengan terusannya nanti ini. Kemudian ini saya anggap satu batang dengan terusannya ini. Kemudian ada pertumbuhan di sebelah sini nih, dan ada pertumbuhan di sebelah sini. Ini yang akan saya eliminir, karena nantinya
kelompok ini cabang ini, dua ini ikut kemana. Kalau mau ikut ke sini, padahal batangnya ini kan ini, jadi dia tumbuh di pangkal. Dua ini tumbuh di pangkal, tidak bisa saya ikutkan ke kemari dan tidak bisa saya ikutkan ke sana. Nah, ini yang perlu saya buang. Ini biasanya saya sebut sebagai isian. Kalau dia dipakai, dia akan muncul sebagai isian. Mudah-mudahan nanti kita ketemu apa yang saya maksud isian. Nah, jadi dengan membuang dua pertumbuhan tadi, saya sudah memperoleh perpecahan yang jelas, batang satu, batang dua. Nah, bahkan yang di sini, oh ini dari sumber yang lain dari bawah sini. Ya, jelas ya. Nah, ini ada lagi satu kelompok terdiri dari banyak sekali. Ya, kebetulan semua ini pertumbuhannya dari satu sumber. Jadi ini mungkin saya biarkan dulu, karena ini memang dari satu sumber. Ya, nanti akan saya buat pemimpin satu kelompok ini. Ini ada lagi. Ini pemimpin kelompoknya. Kemudian ini sebagai pengikut-pengikutnya. Nah, di sini ada pertumbuhan lagi, bisa dilihat ya. Ini kalau mau saya pilih atau saya hidupkan, dia harus menjadi seperti satu pohon lagi. Betul ya, ada pertumbuhan baru ya. Kalau ini saya teruskan gerak batangnya, saya akan memperoleh satu pohon lagi. Tetapi saya masih ragu, makanya ini saya diamkan dulu. Nanti tunggu dari secara keseluruhan bagaimana, sehingga saya bisa memutuskan nanti ini digunakan atau tidak. Karena dengan adanya ini akan menutup pandangan ke belakang sini. Mari saya putar. Nah, di sini udah jelas ada pohon yang letaknya di belakang untuk menimbulkan dimensi yang dalam. Di sini ada lagi pohon. Ya. Apakah ini nanti mengganggu penampakan dari yang belakang? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya. Sebaiknya kita diamkan dulu. Ya, jadi itu tadi bagaimana saya melakukan koreksi. Ini juga yang harus saya buang dulu, supaya, nah ini supaya lebih jelas. Ya, mungkin dari apa yang nampak masih sangat kabur ataupun tidak jelas karena faktor kamera. Kalau misalkan teman-teman melihat langsung, di sini sudah jelas sekali. Tetapi saya berusaha untuk menjelaskan dengan kata-kata. Artinya itu tadi, pada intinya kita membuat terusan gerak batang, kemudian dari situ kita bisa menentukan berapa jumlah pohon yang akan dibangun dari keseluruhan kelompok ini. Nah, saya tidak akan melakukan pengawatan terhadap sisa cabang yang lain, karena saya kepingin membagikan konten ini dengan jelas. Diawali dengan pembuatan terusan gerak batang dulu, kemudian nanti akan dilanjut dengan proses selanjutnya yang akan saya lakukan 2-3 bulan ke depan. Jadi tahapannya nanti biar bisa diikuti dengan jelas. Kalau sekarang saya ranting semua, nanti malah tidak bisa diikuti dengan beruntun. Oke ya, ini mungkin cukup dulu konten kali ini. Sudah 2 kali pohon ini ada saya buat kontennya. Inilah pola pikir, kemudian eksekusi langsung pada pohonnya, mulai dari bahan dasar, dari bahan dongkelan, membuat konsep, kemudian meneruskan gerak batang, dan nanti bisa dilanjutkan. Semoga saya bisa melanjutkan terus sampai pohon ini bisa dikatakan menjadi sebuah karya bonsai yang cukup matang. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap terus ikuti channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis.
Konsepnya pokok. Salam pokok.